Makanya kalau misalnya wakil rakyat yang udah menjabat nih, dia nih langsung memanfaatkan peluang untuk korupsi lah, untuk apalah, pokoknya apapun yang ada peluang nih buat aja untuk jadikan duit untuk balikkan modal dia. Jadi ujung-ujungnya tak mikirkan rakyat, padahal dia wakil rakyat. Iya beda, waktu dia mau mencalonkan diri sebagai wakil rakyat tuh modalnya banyak. Karena sebelum dia habis jabatan, dia harus balikkan modal lagi. Sebelum habis jabatan, dia harus cari modal lagi untuk mau jabat lagi beda untuk tahun berikutnya. Cari modal maksud kau Mbak Yu untuk calonkan diri lagi. Kayak kemarin tuh baru dilantik langsung gadai SK. Jadi maksudnya beda, SK jabatannya itu yang digadai sampai ke bank. Iya, digadai ke bank Mbak Yu. Baru 1 hari dilantik. Bukan 1 hari lagi, belum sampai 1 hari, 6 jam baru dilantik, langsung digadai. Welcome to salurane Mbak Yu sing asli. Monggo rek. Kemudian yaitu Selasa 29 Oktober ia menjadi tersangka dan ditahan. Makanya kalau misalnya wakil rakyat yang udah menjabat nih, dia nih langsung memanfaatkan peluang untuk korupsi lah, untuk apalah, pokoknya apapun yang ada peluang nih buat aja untuk jadikan duit untuk balikkan modal dia. Jadi ujung-ujungnya tak mikirkan rakyat, padahal dia wakil rakyat. Iya beda, waktu dia mau mencalonkan diri sebagai wakil rakyat tuh modalnya banyak. Karena sebelum dia habis jabatan, dia harus balikkan modal lagi. Sebelum habis jabatan, dia harus cari modal lagi untuk mau jabat lagi beda untuk tahun berikutnya. Cari modal maksud kau Mbak Yu untuk calonkan diri lagi. Kayak kemarin tuh baru dilantik langsung gadai SK. Jadi maksudnya beda, SK jabatannya itu yang digadai sampai ke bank. Iya, digadai ke bank Mbak Yu. Baru 1 hari dilantik. Bukan 1 hari lagi, belum sampai 1 hari, 6 jam baru dilantik, langsung digadai SK-nya. Jelaskan juga beda sama penonton, SK itu apa? Surat keputusan Mbak Yu. Jadi kalau misalnya kita sudah menjabat, ini keputusan dari pemerintahnya. Dialah menjabat selama 5 tahun. Ada gaji, tunjangan, macam surat kontrak kerja lah macam gitu. Tapi ini khusus untuk pejabat nih, macam dewan-dewan, wakil rakyat, DPR tuh. Terus SK dari DPR, DPRD nih, DPD lah, DPRD lah, semua tuh sangat berharga dekat bank untuk pinjaman-pinjaman sampai bermiliar-miliar. Yang dibilang Samdul tadi baru 1 hari dilantik, besoknya langsung kena tangkap KPK. Yang kok tadi pula belum sampai 1 hari udah gak ada SK. Berarti semua orang-orang nih butuh duit beda. Semuanya kekurangan duit. Iya, macam yang kau bilang tadi, dia nak mencalonkan diri tuh butuh modal. Setelah dia menjabat nih, dia harus balikkan modal dia. Nanti pas dia nak habis masa jabatan, dia kan nak calonkan diri lagi, cari modal lagi. Itulah terjadi peluang-peluang untuk menjadi koruptor. Ada peluang sikit kesempatan, ambil duit nih, padahal itu udah duit haram. Emangnya SK DPR tuh bisa sampai digadai di bank tuh dapat berapa beda? Bermiliar-miliar Mbak Yu. Tapi dia menjabat kan hanya sampai 5 tahun. Kenapa pula bisa sampai bermiliar-miliar dia dapat nih dari bank? Anggota DPR tuh gaji dan tunjangannya tuh besar Mbak Yu. Apalagi kalau ada perjalanan dinas lah, terus ada proyek apa. Itu bisa jadi besar duitnya. Itu bisa dibalikkan lagi modalnya. Tunjangan aspirasi pun katanya dapat juga tuh beda. Apalagi ya dia kalau misalnya gadai SK nih sama surat rumah, surat tanah, semua tuh digadai sampai berapa ratus miliar tuh. Terus dia nanti kalau dapat proyek-proyek dapat fee lah tuh ya beda. Bukan fee, markup. Kalau dia markup berarti dia tak bisa naikkan nilai kontraknya beda. Contoh nih Mbak Yu, dia mau buat jembatan. Dia nak buat jembatan nih, ada proyek misalnya 1 miliar atau 2 miliar gitu kan. Tapi gimana caranya? Dia itu hanya mengeluarkan duit berapa ratus juta aja untuk buat satu jembatan nih. Jadi macam dia buat semenisasinya tuh dikurangkan harganya. Dia cari misalnya tukangnya tuh yang murah-murah, ataupun nanti pasirnya dia kurangin lah segala macam. Jadi nanti ujung-ujungnya jadi proyek gagal juga. Adalah kecelakaan di sana segala macam. Tapi dia tak mengaku. Duit itu udah ambil dulu. Itulah markup dari situ. Harga yang tadinya 100 juta dikasih dia di situ langsung 200 juta misalnya gitu. Tadi harganya cuma 500 juta, dia tulis 1 miliar. Jadi sebenarnya wakil rakyat ini bukan mau jadi wakil rakyat tak beda. Dia mau jadi makelar proyek tak beda. Tuh sikit kau Mbak Yu, baik-baik sikit. Tak ada bukti kau cakap macam gini Mbak Yu. Kata Harisal Farabi, udah tahu calon tersangka, kenapa dilantik? Iya betul tuh Samdul. Dah tahu dia nih memang calon tersangka. Dah tahu jadi calon tersangka, ngapa pula dilantik? Ya udah, kasus lah dia. Ditangkap kan akhirnya sama KPK. Giliran masyarakat nyari kerja harus pakai SKCK. Giliran pejabat pada nyalonin diri bisa lolos gitu aja, meskipun statusnya tersangka atau mantan narapidana. Betul. Yang tadinya pernah masuk dalam bui atau penjara, dia boleh mencalonkan diri lagi menjadi gubernur, jadi wakil gubernur atau wali kota, bupati. Itu banyak tuh
macam gitu. Sementara rakyat biasa kalau mau bekerja harus ngurus SKCK dulu beda. Iya, SKCK tuh kau jelasin dulu Mbak Yu, surat keterangan Catatan kepolisian. Jadi kalau misalnya kayak kita nih, kita tak pernah membuat kriminal. Jadi nanti sidik jari semua segala macam tuh diperiksa. Pernah melakukan tindakan kriminal apa? Meskipun hanya mencuri itu akan tercatat tuh. Dan itu tuh tak akan diterima sama perusahaan-perusahaan tempat kita nak melamar kerja. Beda sama kalau mau jadi pejabat ya beda. Mau jadi pejabat tuh tak payah pakai SKCK. BPJS pun tak ada surat BPJS. Jadi kalau engkau nak maju jadi wali kota, gubernur, semuanya bisa beda. Tapi harus ada duit Betul. Duit tuh kunci utama. Betul. Ketika memakai rompi pink tidak lagi menjadi romantis, malah meringis. Kalau dekat sini baju oranye. Tapi kalau pakai rompi pink tuh kasus apa pula beda? Kalau rompi pink tuh biasanya korupsi. Soalnya kemarin yang 271 triliun tuh yang suaminya Sandra Dewi. Nah, itu dia pakai rompi pink sampai kasusnya selesai, sampai dia divonis penjara berapa tahun tuh. Tapi aku lucunya, dia denda cuma Rp5.000. 271 triliun dia korupsi. Dendanya cuma Rp5.000. Itu bukan aktor utamanya beda. Itu kroco-kroconya aja. Berarti kalau misalnya suami Sandra Dewinya lebih parah lagi dendanya. Kan belum ada putusan beda. Cuma lucu aja lah, dia kan ikut bantu nih, diberi kaki tangan. Masa dia cuma Rp5.000 aja? Tak ada efek jerah lah untuk dia. Itu yang berita dibilang tadi sama Samdol tuh beda. Dah tahu dia jadi tersangka, ngapa dia dilantik beda? Siapa yang milih dia sebenarnya nih? Aku pun tak tahu Mbak Yu, mungkin baru terlihat kasusnya setelah pemilihan. Jadi dia setelah ada pemilihan dah ada dapat suara, baru ketahuan kasusnya. Mungkin gitu tak? Tapi waktu dia mencalonkan diri nih kan beda. Dia kan ada sosialisasi ke masyarakat, kampanye ke masyarakat. Masa masyarakat nggak tahu dia nih siapa? Sampai dia bisa jadi tersangka. Mbak Yu, zaman sekarang nih Mbak Yu, ada yang namanya serangan fajar. Janganlah serangan fajar. Sebelum serangan fajar tuh udah ada juga orang money politik. Kalau misalnya ada money politik, satu kepala tuh misalnya pas di serangan fajar boleh sampai 1 juta, 2 juta. Jadi orang pilih dia gara-gara dikasih duit. Iya, bisa jadi macam gitu kan. Tapi selama seumur hidup aku nih beda, aku belum pernah pula menerima serangan fajar. Kalau ada aku nak juga lah. Jadi rumahku tak pernah kena serangan fajar Mbak Yu? Tak pernah pun seumur hidup aku. Nanti kalau misalnya hari sebelum pemilu kau tinggal kat rumahku, nginap rumahku. Berarti 5 tahun lagi nanti aku nak tinggal rumahku aja lah ya beda, biar dapat serangan fajar. Tapi kalau di tempat aku tak yakin dapat 1 juta atau tidak. Paling 200.000. Jadi sebenarnya DPRD yang udah ketangkap nih beda 1 hari setelah pelantikan nih, dia hanya mau balikkan modal dia aja beda, tapi malah ketangkap pula dengan KPK. Iya, ketahuan. Buat korang dari Singapura Malaysia, ada tak kejadian-kejadian macam gini dekat Singapura Malaysia? Maksudnya macam baru aja dilantik jadi Perdana Menteri ke, jadi Menteri besar ke, terus dia terjerat sama kasus korupsi. Korupsi itu rasuah.